Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Divanaura dengan nomor NIM 23060200025 dari kelas 3A Tadris Ilmu Pengetahuan Alam. Dibuatnya video ini untuk memenuhi tugas UTS yang telah diberikan. Saya akan mencoba menjelaskan tentang materi alat-alat optik. Untuk membahas alat-alat optik lebih lanjut, kita perlu mengetahui kira-kira apa yang kita bahas pada materi ini. Alat-alat optik. Apa itu alat optik? Alat optik adalah alat-alat yang menggunakan lensa dan memerlukan cahaya. Alat optik yang alami adalah mata kita. Mata kita memiliki kemampuan untuk melihat sangat terbatas, yaitu tidak dapat melihat dengan jelas benda-benda kecil, benda-benda yang sangat jauh, dan tidak dapat merekam apa yang kita lihat dengan baik. Oleh sebab itu, mata kita harus dibantu dengan alat-alat optik, seperti alat optik buatan, yaitu kamera, loop, mikroskop, dan teropong. Mata bisa dilihat pada gambar yang tersedia dan beserta pengertiannya. Yang pertama, otot. Otot akomodasi berfungsi menarik dan mendorong lensa mata sehingga lensa mata dapat menebal dan menipis. Yang kedua, kornea. Kornea adalah bagian depan mata yang berfungsi untuk melindungi mata. Kornea juga membantu terjadinya pembiasan pada lensa mata. Yang ketiga, syaraf mata. Syaraf mata berfungsi membawa sinyal-sinyal gambar yang dihasilkan oleh mata ke otak. Yang keempat, bintik buta. Bintik buta merupakan bagian yang tidak peka terhadap cahaya. Bila bayangan suatu benda jatuh tepat di bintik buta, maka benda tidak terlihat oleh mata. Yang kelima, ada iris. Iris merupakan bagian mata yang mengatur besar kecilnya pupilis. Juga memberi warna pada mata seperti hitam dan coklat untuk orang Asia, biru dan hijau untuk orang Eropa. Mata adalah indera kita yang berfungsi untuk melihat. Bola mata memiliki diameter kurang lebih 2,5 cm. Kita memiliki dua buah mata agar kita dapat melihat benda dengan 3 dimensi, dan juga kita dapat menentukan letak suatu benda tanpa mengukurnya. Retina. Retina merupakan layar pada mata untuk menangkap bayangan yang dibentuk oleh lensa. Retina adalah bagian mata yang peka terhadap cahaya. Dan ada juga pupil. Pupil adalah lubang kecil di tengah iris yang berfungsi untuk mengatur banyaknya cahaya yang masuk ke dalam bola mata. Bila cahaya terlalu terang, pupil akan mengecil, dan bila cahaya terlalu gelap, pupil akan membesar. Besar kecilnya pupil ini dibentuk oleh iris. Bintik kuning. Bintik kuning merupakan bagian yang paling peka terhadap cahaya. Bila bayangan suatu benda jatuh pada bintik kuning, benda akan terlihat sangat jelas. Lensa mata berfungsi untuk membentuk bayangan pada retina. Bayangan yang terbentuk harus tepat pada retina, sehingga dapat terlihat dengan jelas untuk mengatur agar bayangan selalu jatuh pada retina. Lensa dapat menebal dan menipis, disesuaikan dengan jarak benda terhadap mata. Bayangan yang terbentuk pada retina bersifat nyata, terbalik, diperkecil. Lalu ada daya akomodasi. Daya akomodasi adalah kemampuan lensa untuk menebal dan menipis. Lensa mata akan menipis bila melihat benda dengan jarak yang jauh, dan lensa mata akan menebal apabila melihat benda dengan jarak terdekat. Titik terjauh yang dapat dilihat mata disebut spektrum remotum. Untuk mata normal, jaraknya tak terhingga. Ketika melihat
Ketika melihat jarak jauh, mata tidak berakomodasi. Titik terdekat yang dapat dilihat mata dengan jelas disebut rectum proximum. Untuk mata normal adalah 20 cm sampai 25 cm, kurang lebih seperti itu. Ketika melihat dekat, mata berakomodasi. Kerja mata, cacat mata rabun jauh atau bisa disebut miopi. Rabun jauh adalah kelainan mata karena bayangan benda-benda yang jauh jatuh di depan retina. Hal ini terjadi karena lensa mata tidak dapat menipis dengan baik. Rabun jauh dapat dibantu dengan menggunakan kacamata dengan lensa negatif. Ini biasanya digunakan pada usia remaja. Cacat mata rabun dekat atau yang biasa disebut hipermetropi. Rabun dekat adalah kelainan mata karena bayangan benda-benda yang dekat jatuh di belakang retina. Hal ini disebabkan karena lensa mata tidak dapat menebal secara baik. Rabun dekat dapat dibantu dengan menggunakan kacamata dengan lensa positif. Hipermetropi atau cacat mata tua atau bisa disebut presbiopi. Mata tua adalah kelainan mata karena bayangan benda tidak jatuh pada retina, baik itu benda dekat maupun benda jauh. Hal ini disebabkan karena daya akomodasi lensa mata sudah berkurang karena usianya yang sudah lanjut. Mata tua dapat dibantu dengan menggunakan kacamata bifokal. Perhitungan cacat mata. Cacat mata dapat dibantu dengan menggunakan kacamata. Kacamata yang tepat dapat dihitung dengan persamaan berikut. Bisa kalian lihat pada slide. Kerja kamera. Persamaan mata dengan kamera. Mata dan kamera memiliki persamaan sebagai berikut. Yang pertama, memiliki satu lensa. Yang kedua, memiliki pengatur cahaya pada mata retina dan pupil, pada kamera diafragma dan apertur. Yang ketiga, memiliki layar penangkap bayangan pada mata retina pada kamera film. Contohnya loop. Bisa dilihat pada gambar bagian-bagian loop. Loop atau kaca pembesar merupakan alat optik yang paling sederhana yang berfungsi untuk melihat benda-benda yang kecil. Loop terdiri dari sebuah lensa cembung. Mengapa cembung? Agar benda nampak lebih besar. Benda harus diletakkan antara titik fokus dan titik lensa. Yang kedua, ada mikroskop. Bisa dilihat pada gambar bagian-bagian mikroskop. Lensa okuler. Lensa okuler adalah lensa positif dengan jarak fokus lebih besar dari lensa objektif, sehingga berfungsi sebagai loop atau memperbesar bayangan yang dibentuk oleh lensa objektif. Pengatur jarak atau fokus lensa objektif. Tombol ini berfungsi untuk mengatur jarak benda agar fokus. Meja preparat cermin cengkung. Cermin cengkung digunakan untuk mengumpulkan cahaya yang diperlukan untuk menerangi objek yang akan dilihat. Lensa objektif merupakan lensa positif dengan jarak fokus yang kecil. Lensa objektif diarahkan ke objek yang diamati mikroskop. Mikroskop adalah alat optik yang digunakan untuk melihat benda-benda mikroskopis atau sangat kecil. Mikroskop menggunakan dua buah lensa cembung, yaitu lensa okuler dan lensa objektif. Meja preparat digunakan untuk meletakkan objek yang akan dilihat. Objek diletakkan pada kaca preparat dan dijepit di meja preparat. Lalu bisa dapat diukur atau dilihat menggunakan mikroskop. Yang ketiga, ada teropong. Bisa dilihat pada gambar. Teropong teleskop adalah alat optik yang terdiri dari dua lensa positif, objek dan okuler, yang digunakan untuk melihat benda-benda yang sangat jauh. Lensa objektif memiliki fokus yang jauh,
lebih besar dari fokus lensa okuler. Teleskop ada berbagai jenis seperti teropong bintang, teropong bumi, teropong panggung, atau helioteropong atau pantul periskop. Sekian presentasi materi alat-alat optik yang bisa saya sampaikan. Jika ada kesalahan atau kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.